Kenapa Bu? Kaget? Berarti masih hidup. Uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam wedang panas, yang jawab salam hutangnya lunas. Aminnya kenceng banyak utangnya. Jalan-jalan ke Wanasalam jangan lupa ke dokter gigi. Ibu-ibu yang gak jawab salam lakinya kawin lagi. Ulangi sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kawin lagi. Jawab salamnya kekencengan. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ibu-ibu pengen masuk surga apa kagak? Pengen. Kalau pengen masuk surga kudu kenceng baca sol. Siap baca salawat? Siap. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bareng-bareng salli iman ala hamada. Allah Allah salli iman ala hamada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wa. Paling enak itu duduk di pengajian, matanya merem ngantuk, tetap dapat ganjaran. Pulangnya pulang ilmu dan dapat ajaran. Orang ngaji gemuk-gemuk karena dapat banyak makanan. Dapat makanannya udah habis, kasihan amat. Salli wa sallim daiman. Allah Allah salli wa sallim daiman. Allah Allah wal ali wal biman qad wahada. Wal ali wal biman qad wahada. Jadi istri jangan bawel, sama suami suka rewel. Ada duit suka nempel, gak ada duit ngomel-ngomel. Nanti masuk neraka wel, persis kayak wewe. Salli wa sallim iman ala hamada. Salli wa sallim
wal ali wal ashabi man qad wahada. Mudah-mudahan dengan kita baca salawat digampangkan masuk surganya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhish syari'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Bismillah wa billah wa minallah wa ala Allah wa illallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kenceng ucap Allah ganjarannya gede. Kalau ukuran emas dapatnya 24 karat, yang rada kenceng 15 karat, yang mangap doang sekarat. Lumayan sekarat juga. Ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Takut mati, takut sekarat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para ajengan, wabil khususil khusus guru kita bersama al-mukarram wal muhtaram, pimpinan Majlis Riyadul Mubtadiin, yakni al-ustad sahangarana Sudarma anu kasep luar biasa. Pamajikana beraha eta? 5 cenah tad. Awas aya pamajikana pundung ya Bu. Mana pamajikan Ustad? Aya. Ngorak kene pamajikan Ustad Sudarma mah luar biasa. Sugan be nambah deui. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, penceramah yang kedua, putra daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ, yakni Kiai Haji Syauqi MZ. Urang teu nyaho eta MZ teh singkatan naon eta? Nyaho Bu MZ singkatan? MZ teh singkatanna masih zalan-zalan. Percaya bae si ibu mah. Aduh, asana di dia rangda kabeh ya. Oh. Ibu hayang boga pamajikan apa? Boga salaki apa henteu Bu? Hayang boga salaki. Aya salakina, alhamdulillah. Bebasan boga salaki apa henteu? Serba salah. Serba salah. Hayang bebas tapi teu boga salaki. Hayang boga salaki tapi teu bebas. Milih nu mana Bu? Boga salaki tapi bebas, teu bisa Bu kos gitu. Moal bisa. Tidak ada laki-laki yang membiarkan istrinya untuk bebas. Bebas diperlihatkan oleh laki-laki lain. Iya. Uhuy. Begitu. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, para kiai, para asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, RT, RW, aya RT na, RW na aya, lurahna, camatna, bupatina, aya kabeh di dia mah. Aya di imahnya. Oh benar. Juga yang saya hormati MC, Master of Ceremony. MC singkatan MC teh Master of Ceremony. Naon? Asal jeplak bae eta budak.
Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rizkinya, yang banyak, yang barokah, buat bekal ibadah, buat ongkos ke tanah suci Mekah lan ke kota Madinah, pulangnya kebeli sawah lan mobil mewah, anak-anaknya soleh lan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pas mati-matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu pengen masuk surga apa enggak? Yang pengen dikit doang. Saya kasih pertanyaan satu kali lagi. Yang di sini pengen masuk surga apa enggak? Pengen mati. Dari mana jalannya? Masuk surga kagak mau mati. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini semuanya pengen pergi ke Mekah, pengen ziarah ke Madinah, pengen. Udah daftar? Wis pengen baik, pengen. Ayah doana bu. Ini ada doanya, insya Allah mustajab. Mudah-mudahan pulang dari sini bisa daftar pergi ke Mekah dan Madinah. Semuanya angkat tangannya, saya doakan mudah-mudahan yang angkat tangan bisa pergi ke sana. Yang enggak angkat tangan saya doakan keteknya bisulan. Semua angkat tangan, ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walwah jual sawah. Aduh, mampus gua prank. Spontan, uhuy. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Ada doanya, ada sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika ali afdhalus sholati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim. Dibacanya 4444 kali. Sanggup? Sanggup apa kagak? Berat. Pengen pergi ke Mekah tapi nggak mau ngamalin. Udah ngigo aja dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada orang yang baik di muka bumi ini. Ada orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ada orang yang paling istimewa di muka bumi ini. Siapa orang tersebut? Pasti semua jawabnya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah orang yang paling baik. Bahkan Rasulullah baiknya tidak pernah pandang kepada siapapun, baik kepada orang miskin, kepada orang kaya, kepada para pejabat, bahkan kepada para rakyat jelata pun Rasulullah tidak pernah pandang bulu. Bahkan hadirin rahimakumullah, Rasulullah pun sangatlah baik kepada para pendosa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Madinah, itu ada di bacaan raudhahnya itu di atas bacaannya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperbolehkan untuk semua para orang kabair dari umatku. Siapa kabair tersebut hadirin? Tahu kabair? Apa kabair? Gak tahu, engkau tahu tapi nggak tahu gimana sih? Ini santri mana ini? Hah? Apa pesantren apa? At-Taqwa. Oh, tekadenge. Aduh, tekadenge orang. Tahu kabair? Siapa yang tahu kabair di sini? Santri? Yang tahu saya kasih uang goceng. Goceng aja langsung. Bu, ibu-ibu kalau misalkan ada uang 10.000 sama 2.000, ada yang minta sedekah, yang dikasih yang mana?
2.000, pinter kodek itu namanya. Tapi ibu-ibu ngambil uang dari dompet laki 200.000 sama 10.000, yang diambil yang mana? 200.000. Pinter orang sini, luar biasa, sama kayak orang keronjo berarti. Nah, saya ini orang keronjo, Bu. Nama saya Ferdi Astari. Ferdi Astari asli orang Keronjo. Nah, di Keronjo itu ada namanya Pulau Cangkir. Pulau Cangkir, nanti kalau misalkan arah Pulau Cangkir belok kiri, nah saya belok kanan, ada namanya pelelangan ikan. Nah, pelelangan ikan itu nanti ada gang masuk belok kanan. Nah, pas ada gang masuk belok kanan, ada rumah tingkat 2, mobilnya 4, motornya 3. Itu rumahnya Pak Lurah. Ngasih tahu aja saya, rumah saya di sebelahnya, masalahnya takut nyasar. Kalau main aja silahkan. Alhamdulillah, yang penting membawa berkah. Alhamdulillah. Ngantuk apa kagak, Bu? Enggak? Masih semangat? Masih, soalnya ada artis di atas kita nanti. Ya, nanti kita dengarkan artis. Saya emang nggak bisa lama-lama, karena ceramah mah cepat, padat, lugas, pulangnya bawa berilmu manfaat. Berilmu manfaat, Ibu. Berkat-berkat baik. Ceramah mah jangan panjang-panjang, yang penting pendek masuk. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, masih mending panjang masuk separuh apa pendek masuk semua? Hah? Ceramah ini mah ceramah, Bu. Panjang masuk separuh apa pendek masuk semua? Bocah menang bae sirako aja pepeluan. Dodok gening paling Arab ngomong daikin ya. Iya, sok tahu nih bocah. Nih saya tanya, Bu, enakan yang mana, Bu? Ragu-ragu. Aduh. Mikirnya pada ngeres semua sebelah sini nih, Bu. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Sampai mana tadi tuh? Panjang. Ingat bae sama yang panjang-panjang. Heran gua mah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Hadirin rahimakumullah, kabair itu artinya orang-orang yang berdosa besar. Itu namanya kabair. Dosa besar, contohnya seperti apa? Zina, dosa besar. Dosa besar tuh zina, Bu. Hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu pun sama dosa besar. Tidak taat pada suami, nusyuz, itu juga dosa. Kadenge ku ibu-ibu. Ibu-ibu ngabohong ka salaki berhakali sapoe. Teu kehitung. Oh, pantesan kadeuleu ti wajahna. Suram kabeh. Ting banget. Oh, suram nama lampu poek atuh pindah ka dieu, Bu, di harapan. Urang maresepna jeung ibu-ibu jeung nu kararieu mah alah deudeu sare deui budak teh, ya ampun. Teu boga kaisin amat ya. Nah, kasep amat barang sareda. Halo. Musik gitu. Sare bae si entongnya tadi belakang tak banyak kang sare juga itu. Udah biarin. Santri mah tidurnya juga ibadah, alhamdulillah. Jadi pengen ibadah terus, udah banyakin tidur. Jadi kagak ngaji-ngaji, yang penting ibadah, berarti bagus, cakep itu namanya. Dosa-dosa besar itu ialah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dosa yang bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah baik kepada para pendosa. Nanti para pendosa itu akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal.
di sini banyak dosanya apa kagak? Banyak. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak, saya pun yang berbicara di sini masih mempunyai dosa. Jangan salah, orang yang bicara di depan ini orang yang paling suci, enggak. Ustadz juga manusia juga, ustadz juga manusia. Makanya kalau ada ustadz kawin lagi, biarin aja. Protes baik. Saya belum kawin, Bu. Masih bujang saya. Bujang lapuk. Namanya ustadz Kalau ustadz kawin lagi berarti dia Kalau dia kagak kawin lagi berarti kucing. Kucing juga kawin berarti normal. Masa ustadz kagak kawin-kawin? Nah, itu jadi pertanyaan nantinya itu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bahwasannya annal abda idza adnaba min Allah ta'ala bi arba'in khisalin. Sesungguhnya jika ada seorang hamba melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya mendapatkan 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, la yahjubu anhur rizqu. Orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi darinya rezeki. Artinya apa? Orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mendapatkan rezeki. Bayangkan jika kita semua berdosa kepada Allah, melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya langsung diambil. Mungkin banyak orang-orang sini yang jatuh miskin. Benar? Allah baik apa kagak? Tapi berapa kali kita bersyukur kepada Allah? Terkadang hadirin rahimakumullah, kita ini hidup banyak menyalahkan takdir. Yang paling susah hidup ialah menjalankan takdir. Artinya apa? Bersyukur atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu punya suaminya hitam, udah hitam ditambah butek, udah butek ditambah kagak kerja, kira-kira diapain itu? Digetok. Bu, di sini pengajiannya seminggu sekali apa sebulan sekali? Seminggu sekali. Setahun sekali beli seragam apa enggak? Enggak. Ada yang beli, ada yang enggak. Nah, itu seragam udah lunas apa belum? Dari Bang Emok paling itu. Saya tahu orang-orang sini biasanya berjanji. Saya berjanji, jika saya tidak bisa membayar hutang akan menjual suami. Lakinya dijual. Aduh, ya Allah ya Rabbana. Bu, sama suami itu adab dan akhlaknya benerin. Jangan sampai ibu-ibu pengajian kesana kemari ngadirin maulidan sampai ke Masjid Istiqlal, tapi adab sama suami bukan makin baik malah makin kurang ajar. Orang keronjo ini mah, Bu. Cuma bibitnya dari sini. Kalau suami lagi tidur kagak bangun-bangun, bangunin yang baik, jangan disiram plongo. Siram je. Main celetusan bae ya. Kalau suami lagi tidur, Bu, banguninnya yang baik, yang benar. Suami lagi tidur, kecup kuningnya, keningnya. Pernah kos gitu? Pernah, tapi pas pengantin baru. Iya, pengantin baru mau kentut aja, Masya Allah, sampai ditahan-tahan. Kata suaminya, kenapa Neng? Nggak ada curut lewat. Itu masih pengantin baru. Pas udah 10 tahun rumah tangga, prak-prut. Sama suami kagak ada adabnya. Yang ketawa berarti ngerasain ini.
Pengalaman semua ini. Kalau suami lagi tidur, kecup kuningnya sambil bangunin, bangun. Karena kalau misalkan ibu-ibu mengecup kuning suami, itu sama aja seperti mengecup Hajar Aswad. Bapak-bapak pulang kerja dari sawah, belum selesai ini udah ketawa duluan. Atuh dari mana lagi atuh? Ngerangda. Pulang kerja dari sawah, disambut dari pintu. Krrrk. Cium keningnya. Itu namanya Hajar. Cuma Hajar Aswadnya dikasih minyak wangi. Sama seperti mengecup Hajar Aswad. Kalau misalkan dikecup kuningnya, keningnya kagak bangun-bangun, dinyanyiin, diusap-usap, bangun bangun bangun, bangun bangun bangun. Kalau kagak bangun-bangun, pindah ke dadanya, bangun bangun bangun, bangun bangun bangun. Kalau kagak bangun, pindah ke bawahnya. Bangun bangun bangun, bangun bangun bangun. Orangnya kagak bangun, insya Allah ada yang bangun. Apaan yang bangun, Dek? Aduh, sensor ini bocah-bocah pada ngerti lagi. Aduh, bahaya ini, Tong, pindah ke belakang, Tong. Ini orang dewasa semua, Tong. Pindah. Nah, kalau kagak bangun-bangun pakai cara yang ketiga, siapin air panas. Oh, jangan disiramin. Bikinin tarawin endrim 2 sendok. Modal. Jangan, kagak boleh gitu. Iya, ibu-ibu orang sini mah alhamdulillah nurut-nurut sama suam. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan di sini calon ibu-ibu surga semua. Amin ya robbal alamin. Pengen masuk surga, Bu? Pengen sekarang apa nanti? Belum siap? Bu, yang namanya mati husnul khotimah itu mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan bagus. Dalam sholat, dalam keadaan sholat mati husnul. Dalam keadaan ngaji mati husnul. Sekarang lagi ngaji mati. Mau? Belum siap. Ya Allah, kasihan banget sih. Kapan siapnya, Bu? Langsung jaminannya masuk. Karena apa? Mati husnul. Sekarang mau mati apa kagak? Berarti kagak ada yang mau masuk. Ya kak, kurang ajar bener nyumpahin Pak Ustadz duluan aja, saya belakangan. Kurang ajar nih. Ini istrinya siapa ini? Gua bawa ke Keronjo ini, gua ceburin ke Pulau Cangkir biar dimakan ubur-ubur. Kurang ajar ini. Waduh, mana persis banget kerudungnya warna kuning. Di Pulau Cangkir banyak tuh ngampul tuh warna kuning tuh. Mampus lo. Makanya jangan suka nyumpahin gua. Saya mah ikhlas, Bu. Ibu-ibu duluan, saya belakangan. Alhamdulillah. Saya mah ikhlas, ridho, bener ridho. Atau sebaliknya, ibu-ibu duluan, saya belakangan. Songong, mentang-mentang lelaki imam jadi harus duluan. Kurang ajar. Tapi emang fakta membuktikan laki-laki banyak yang mati duluan. Karena apa? Dimarahin terus sama bini. Stres. Suami pulang kerja bukannya disambut, malah disambit. Kalau suami pulang kerja, Bu, jangan minta yang aneh-aneh.
Kalau misalkan ibu wanita solehah, suami pulang kerja, layanin AA, mau yang mana? Mau yang atas apa mau yang bawah? Dilayanin sepenuh hati. Ini mah suami pulang kerja capek-capek, oh Masya Allah luar biasa, bukannya disambut, dipeluk, katanya bau. Nggak apa-apa, wangi. Bohong, ngomong wangi di pengajian, di rumah beda lagi. Tanya aja, emang iya. Kalau bohong saya doain jadi kaya, kayak monyet. Mampus lo, gua kerjain lo. Main kaya aja, kaya apa dulu nih? Aduh, ini cablak nih ibu-ibu satu nih. Nanti gua bawa ke Solear dah, jadiin koleksi. Aduh. Sampai mana tadi tuh? Aduh, sampai lupa dah. Suami pulang. Nah, lanjut aja deh ke pengajian deh, udah jangan bahas suami dah. Yang kedua, wala yahjubu anhu sihhatu. Orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dihalangi darinya kesehatan. Artinya apa? Orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, disengaja maupun tidak disengaja, kesehatannya tidak dicabut. Mungkin ibu-ibu ketika melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya langsung dicabut oleh Allah. Banyak orang sini masuk rumah sakit Siloam. Tahu aja ya, tahu lah. Mana ini tisunya, ini kagak datang nih tisu. Aduh, kagak ada kopinya lagi ini. Ada bandrolnya 10.000, takut dikurangin amplop gua. Nah, ini 7.000. Wah, kagak mau ah, lumayan buat bensin. Nah, alhamdulillah. Punya anak cewek nggak, Bu? Kalau punya daftarin ke saya. Tapi ibunya jangan daftar buat saya. Kagak mau. Oh, ini anak hadro ya. Lihat dulu tadiin ya. Yang ketua kemarin itu di sana. Masih inget sama saya? Masih. Ente doang yang inget, yang lain mana? Yang kemarin itu yang sering saya bully siapa? Kagak ada. Udah berhenti. Bule namanya. Waduh. Kasihan banget sih. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Bu, itu wanita-wanita malam. Wanita-wanita malam itu ketika melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau langsung Allah berikan penyakit, mungkin banyak wanita-wanita malam yang langsung jatuh sakit. Tahu wanita malam? LC. Apa LC? LC. LC. Ya LC, jangan LC. Sosok Inggris banget sih ini anak. LC. Songong bener. LC. Kupu-kupu malam. Itu banyak tuh daerah sini, gue juga tahu. Oh iya, waktu itu ini kan Kiai ini kan alumni Asidikiyah. Nah, di Asidikiyah itu ada namanya Kalimalang. Kalimalang apa Kalijodo? Enggak pengalaman. Itu pas ada Kalimalang saya doang, Bu. Nah, pas saya lewat itu banyak wanita-wanita malam yang roknya pendek segini. Saya naik motor, setiap meter itu ditawarin, "Bapak, mampir sini, Bapak." Entar lewat lagi 10 meter, "Kang, ayo mampir 50." Ini mah ada yang ngomong gitu 50. Kenapa saya tahu? Ya lewat aja. Kalau saya punya uang, enggak mampir. Kurang ajar bener mampir. Kalau saya punya uang, saya kasih sedekah biar tobat, Bu. Iya, cuma saya masukin mobil. Kagak bohong. Mana ada Ustadz bobo gituan. Kurang ajar. Ini santri nih,
Di pesantren sering kagak gosok sendal teman? Oh, sering katanya. Berarti semua ahli gosok ini. Pernah kagak kalau misalkan langsung gosok temen langsung jatuh? Hah? Enggak kan? Enggak kan? Atau kalau misalkan ngambil to'am punya temen, ngambil makanan punya temen, kira-kira langsung sakit perut apa kagak? Enggak. Coba kalau misalkan langsung sakit perut, penuh WC, sama apa? Sama tai, sama orang yang mau BAB, bukan sama tai. Kurang ajar nih, tai aja nih. Disensor sih, disensor. Tai. Di depan gua lagi ngomong tainya. Kurang ajar nih anak. Kalau misalkan Allah jahat sama ini santri, mungkin ketika menggosok sendal temannya langsung jatuh sakit, tapi kan enggak, blow on. Malahan yang udah ngegosok lagi. Bener enggak? Iya. Saya di pesantren sampai 1 karung sendal hilang. Kenapa? Digosopin mulu, capek tong. Makanya pesantren itu harus sabar. Hasilnya sabar. Ini ada kan di mafudotnya, as-sabru kasibri murrun fi maza lakin awakibuhu ahla minal asali. Akibat daripada sabar itu ialah manis. Manisnya apa? Nih kalau misalkan kalian jadi penceramah, Ki Syauki juga dulunya pesantren sama nyantri. Saya dulunya sama nyantri. Sering tersakiti, dizolimi, dibully sama teman, sering saya. Alhamdulillah datang. Udah telat nih, tisunya udah ada. Kopinya, oh, alhamdulillah. Kopi, kenapa kau pergi? Aduh. Oh iya, kopinya masih panas. Terus sampai mana tadi? Sampai kopi. Kopi disampein. Terus yang ketiga, wala yadharu alaihi dzanbu. Orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperlihatkan baginya dosa. Artinya apa? Ketika ada seseorang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya tidak diperlihatkan. Bayangkan jika kita langsung diperlihatkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin malu. Jika surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mau melakukan maksiat. Jika neraka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang takut melakukan maksiat. Semuanya datang ke majelis taklim, datang ke musola, datang ke masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran takut melihat neraka. Lantaran apa? Lantaran indah melihat surga. Ada lagunya, Bu. Ada lagunya. Apa tuh? Nyawer gak ya nantinya? Ada 2000, pelit banget sih, masa 2000 doang. Ini lagunya. Ku menangis bukan karena putus cinta, ku bersedih bukan karena ditinggal kekasih. Sawer dong. Kini aku menangis karena aku bersedih, ku terima dosa yang pernah aku lakukan. Menjerit kadang batinku ingin menjerit, menyesali, sungguh aku sangat menyesali. Seandainya terlihat dosa di tubuhku ini, ku kan bertaubat
dan bersujud memohon padanya. Tuh. Kalau misalkan ibu-ibu ini punya dosa sama Allah, kira-kira sedih apa kagak? Bohong. Bener sedih. Bener sedih. Sedih melalui lisan doang. Ibu-ibu, di dalam diri kita ini ada yang namanya ruh. Selain ada jasad, ada juga ruh. Ruh ini ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bersedih ruh itu. Andai kata ruh ini punya kehendak, mungkin ketika seseorang berdosa kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah, ruh ini pengen keluar aslinya. Karena apa? Ruh itu suci. Ruh itu suci, pengennya dibuat ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tujuannya yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu. Maka ketika ibu-ibu melakukan dosa kepada Allah, di dalam hati kecil ibu kira-kira nyesel apa kagak? Nyesel. Tapi kenapa dosa itu terus-terusan dilakukan? Karena hawa nafsu kita, karena kepengen kita, karena ego kita. Pengen apa? Pengen melakukan dosa. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada nafsu yang tidak baik. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Kalau ibu-ibu terusan maksiat, bapak-bapak terus-terusan maksiat kepada Allah, di dalam hati kecil bapak pasti berkata, ya Allah ini salah, ya Allah ini dosa. Kenapa terus-terusan dilakukan oleh kita? Maka jangan pernah untuk melupakan yang namanya istighfar. Sehari minimal 100 kali baca istighfar. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kata Allah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu sangatlah senang kepada siapa? Kepada orang-orang yang berputus asa. Kata setan, "Oi, lu jangan so suci. Lu jangan so suci, beragas sholat di depan, istighfar segala macam. Udah, lu mah pendosa. Udah jangan gabung sama ustaz, jangan ke majelis taklim, lu mah pendosa." Kata siapa? Kata setan. Setan tuh demennya begitu. Tapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan terus-terusan mojok-mojokin. Kata setan, udah, main slot aja. Udah, main wanita aja. Udah, ke hotel aja, ke Oyo. Ya gua tahu kan ada di jalan. Udah wiwawi aja nih, jangan suujon, nggak boleh suujon. Awas lo suujon. Emang muka-muka gua muka-muka gitu? Enggak, songong. Ya Buya enggak ya Buya? Iya, alhamdulillah nih kasih uang nih. Kagak ada, kan belum diamplopin. Aduh, terus. Aduh. Uhuy. Terus. Sampai mana tadi? Sampai uhuy. Bukan sampai uhuy. Oyo. Sampai oyo katanya. Koyo bu koyo. Nah, iya. Bayangkan ibu bapak, kalau misalkan aib-aib ibu bapak itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tetangga-tetangga kita tidak ada yang mau berteman dengan kita. Bayangkan jika kita sebelum menikah, calon suami kita tahu kekurangan kita, tahu apa dosa-dosa kita, mungkin calon suami kita tidak mau menikah dengan kita. Berhubung Allah menutup aib kita, menutup kesalahan kita, maka Allah tidak ingin umat Nabi Muhammad, tidak ingin umat manusia malu karena kekurangannya. Allah itu satarul uyub,
Allah itu penutup aib manusia. Allah itu sangat baik kepada manusia sehingga aib-aibnya ditutupi. Maka kata Rasulullah, siapa saja yang menutupi aib-aib manusia di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di akhirat. Amin ya robbal. Makanya ibu-ibu kalau misalnya pengajian jangan suka ngomongin orang. Kadenge, iya ini mah ibu-ibu datang ke majelis taklim cari pepojok. Tahu pepojok? Tahu apa namanya pepojok? Nyender. Bawa tas yang gede buat ngewadahin kue, pinter. Iya, iya emang gak apa-apa, siapa yang ngelarang? Cuma kagak tahu malu aja. Kagak apa-apa, kagak apa-apa. Ini yang sering nih pelakunya nih. Kelihatan nih. Ini suaminya mana ini? Tuh. Tetangga-tetangga kita malu kalau misalkan berteman dengan kita apabila aib dan kekurangan kita terlihat olehnya. Mungkin yang zina, yang mabok, yang nyolong, kalau aibnya tidak ditutupi oleh Allah, mungkin banyak orang-orang yang menghindar darinya. Tapi kata Allah apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa suci kalian semua. Allah tahu mana yang paling bertakwa. Jangan sampai ibu-ibu ini merasa paling suci, merasa paling unggul sama orang yang lainnya, sehingga sama tetangga kagak akur. Tetangga beli motor, dianya beli bodrek. Tetangga beli mobil, dianya beli bintang 7. Tetangga beli emas, dianya malah masuk puskesmas. Panas ngelihat tetangga bahagia, bahagia melihat tetangga senang. Itu namanya orang yang tidak baik. Kalau misalkan Bu ada tetangga ibu-ibu yang judes, kira-kira ibu-ibu apa perilaku terhadap mereka? Diam aja, senyum. Bener senyumi, senyum sinis, tapi kan ada di dalam hati gedek ya. Wah jujur nih, iya kan? Iya. Kalau misalkan ada tetangga ibu yang bersikap seperti itu, Allah berarti cinta sama ibu. Kalau misalkan ada tetangga ibu yang benci sama ibu, yang menyakiti ibu tiap hari, biarin aja, sabarin, karena Allah mencintai ibu pada saat itu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu ada tetangga yang nyakitin ibu, dibales, dia ngeludah, ibu ngelemparin batu. Itu nggak seimbang tuh namanya itu. Harusnya batu dilawan, batu, ludah dilawan. Nah itu seimbang. Ini mah diludahin tapi ngebales pakai batu, bocor itu namanya. Jangan seperti itu. Harus rukun sama tetangga, harus akur. Kan kata Bung Haji Roma Irama ngomongin Bu, ngomongin gini kata Bung Haji Roma Irama, janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu bahasa, satu tujuan. Jeng jeng jret, jeng jeng jret, jeng 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 jret. Itu Roma Irama itu mengambil daripada firman Allah. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Karena Allah menciptakan ibu-ibu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya ialah untuk saling kenal, mengenal. Kata Allah apa?
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, Allah menciptakan kalian berbagai-bagai suku dan bangsa. Tujuannya lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Iya. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi jangan pernah ibu-ibu merasa suci, jangan pernah ibu-ibu ini merasa paling mulia hidupnya. Di pengajian pamer emas, di sini 100 gram, di sini 100 gram, di kalung 500 gram, di kaki 100 gram, kaki kiri 100 gram. Sama tetangganya, halo, pamer emas. Di pengajian bukannya untuk menuntut ilmu, tapi pamer yang namanya pakaian, pamer yang namanya emas, pamer yang namanya harta. Kalau ibu-ibu pengen dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka ibu-ibu harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jam berapa ini Ustaz? Udah ya? Setengah jam aja, jangan lama-lama, karena ada kiai kita. Masih terus pengen lanjut, nanti dilanjutin sama kiai. Udah cukup ya, nanti tema kiai ini yang membahas mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Yang terakhirnya, yang keempat, wala yadharu alaihi dzanbu. Yang terakhirnya, yang keempat itu wala yu'aqibuhu ajilan. Orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung diberikan siksaan. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena waktu sudah malam, mungkin nanti ada penceramah yang kedua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Dimaafkan apa hente? Mual marah, mual ngambek, mual ambekan, payah mual ambekan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.